Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGPKT, bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari Komite Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian akan memberikan edukasi tentang pendengaran dengan judul kotoran telinga. Dalam telinga kita, secara normal itu ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar seruminosa. Dia berada di sepertiga luar dari liang telinga yang tugasnya mengeluarkan serumen, warnanya kuning, baunya tidak enak. Kelenjar seruminosa ini fungsinya adalah untuk menangkap kotoran yang masuk ke dalam telinga. Setelah kotoran ditangkap oleh serumen, kemudian dengan gerakan rahang kita, ketika kita bicara seperti ini atau kita makan, maka perlahan-lahan kotoran telinga yang ditangkap oleh serumen tadi dikeluarkan dengan gerakan yang sangat lambat, 1 mm per bulan, yang kemudian mengering, akhirnya kemudian jatuh sendiri. Jadi secara normal kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Ada kalanya kita melihat ada kotoran telinga yang tidak bisa keluar sendiri. Biasanya yang terjadi pada kotoran telinga yang sangat banyak menumpuk di dalam liang telinga, apalagi kalau sudah masuk ke dalam liang telinga, di tengah telinga, melebihi dari sepertiga luar telinga, maka sekuat apapun rahang kita mengunyah atau kita bicara sebanyak apapun tidak akan mampu mendorong kotoran yang di tengah liang telinga ini untuk keluar. Kenapa ini bisa terjadi? Kebiasaan buruk kita yang sering menyebabkan kotoran telinga masuk ke dalam liang telinga adalah korek-korek telinga. Dengan korek-korek telinga yang tadi kotoran telinga berada di sepertiga luar dari telinga kita, itu kedorong ke tengah bahkan ke dalam, sehingga rahang kita tidak akan mampu menggerakkan kotoran telinga itu untuk keluar. Meskipun ada penyebab-penyebab lain yang mungkin bisa terjadi, tapi kasusnya sangat jarang pada mereka yang mempunyai kelenjar serumen yang berlebihan, kemudian ada yang bentuk liang telinganya berbelok, itu akan berisiko menumpuknya kotoran di dalam telinga. Bentuk-bentuk dari kotoran telinga macam-macam ya. Ada yang keras seperti ini, kadang ini sangat lengket dengan kulit di liang telinga, bila dipaksa keluar bisa menimbulkan perdarahan. Biasanya untuk yang seperti ini kita perlu diberikan obat pelunak kotoran telinga terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang lunak seperti ini akan lebih mudah ya untuk diambil, biasanya dengan disemprot air atau irigasi. Meskipun kadang-kadang yang keras seperti ini bila tidak lengket banget dengan liang telinga bisa diambil dengan kait secara utuh. Kemudian ada bentuknya juga yang basah seperti ini atau yang kering yang seperti ini. Keluhan yang menyebabkan seseorang datang ke tenaga kesehatan untuk minta pertolongan akibat kotoran telinga ini adalah adanya gangguan pendengaran. Biasanya terjadi mendadak beberapa hari, yang sering ketika berenang tiba-tiba terbuntu telinganya, atau ketika korek-korek telinga kemudian tiba-tiba terbuntu, maka sangat dimungkinkan bahwa gangguan pendengaran itu akibat adanya kotoran telinga yang menumpuk dalam telinga. Kemudian yang kedua, nyeri telinga. Ini terjadi ketika kotorannya sangat keras yang kemudian lengket dengan dinding liang telinga sehingga menekan liang telinga sehingga timbul nyeri yang berat, bahkan bisa sampai menimbulkan pusing dan bahkan sampai vertigo atau berputar. Kemudian keluhan yang lainnya adalah adanya tinnitus, suara mendengung dalam telinga kita, ada suara gerebek-gerebek di telinga kita, itu kemungkinan adalah adanya kotoran di dalam telinga kita. Bagaimana cara mengeluarkan kotoran telinga? Tentu kita harus datang kepada tenaga kesehatan yang ahli untuk diperiksa apakah betul ada kotoran telinga ataukah tidak ada.
Kalau ada kemudian dilakukan pengobatan ya, karena belum tentu gangguan pendengaran itu semua akibat kotoran telinga. Bila ternyata ketika diperiksa ada kotoran telinganya, maka akan dilakukan pembersihan. Pembersihan kalau tidak banyak bisa hanya menggunakan kapas yang dililitkan dengan aplikator. Ini mirip dengan cotton bud. Nah, kemudian dengan sekali tarik atau beberapa kali tarik kotoran akan keluar. Bila kotorannya penuh dan agak keras, maka perlu diberi dengan memberikan pengait. Dikait dari tepi-tepi kotoran telinga di sekitar liang telinga. Kemudian ketika sudah mudah digerakkan, dilakukan ditarik, kemudian kotoran telinga akan bisa keluar. Ada kalanya kotoran telinga yang keras itu sangat lengket dengan liang telinga, atau bahkan karena dia sangat besar sehingga sangat keras sehingga sulit bagi kita untuk melepaskan kotoran telinga itu dari liang telinga. Maka untuk yang kasus seperti ini kita perlu memberikan obat-obat untuk melunakkan kotoran telinga terlebih dahulu beberapa hari, biasanya sekitar minimal 2 hari. Setelah ditetesi, kemudian pasien akan datang kembali untuk dilakukan pengeluaran baik dengan cara dikait maupun dengan cara irigasi telinga. Irigasi telinga itu dengan menggunakan air hangat yang harus dilakukan oleh orang yang ahli. Kontraindikasinya atau yang tidak boleh dilakukan irigasi telinga atau penyemprotan telinga adalah mereka yang gendangnya berlubang. Jadi ada yang riwayat pernah kopokan, pernah congean, pernah ada keluar cairan dari telinga, maka biasanya kita tidak melakukan irigasi telinga. Demikian edukasi yang kita berikan pada saat ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.